Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gembira sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Anda di pertemuan ke-14 mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Sebentar, saya akan share screen. Oops. Nah, hari ini kita akan berbicara aplikasi perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana merumuskan sebuah kegiatan program kesehatan masyarakat. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita merumuskan sebuah kegiatan program kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah program kesehatan, merumuskan program kesehatan kita dengan cara brainstorming, ya, dengan cara rapat, ya, rapat. Kemudian kita menentukan kegiatan apa yang mau kita laksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya, bagaimana kita untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar, imunisasi lengkap pada balita, misalnya, ya. Kita diperlukan rapat, ya. Rapat, dan rapat, kemudian untuk merencanakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, kemampuan yang diharapkan dari siswa adalah kemampuan untuk memahami konsep aplikasi perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Mahasiswa mampu memahami metode aplikasi perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan aplikasi perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Dan di pertemuan ke-14 ini, kita lebih berbicara tentang bagaimana merumuskan sebuah kegiatan program kesehatan masyarakat. Nah, suatu rencana kerja yang baik harus mencantumkan rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah di satu pihak dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas atau masyarakat sasaran kita, di pihak lain dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, misalnya peningkatan cakupan imunisasi, penurunan angka stunting, ya, itu adalah tujuan kita, ya, visi kita. Kegiatan yang tercantum dalam rencana banyak macamnya. Kesemuanya sangat ditentukan dari masalah di masyarakat tersebut, serta tujuan dari rencana kerja itu sendiri. Nah, rumusan kegiatan ya berfungsi dapat mempermudah orang-orang yang kita tugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau dia tahu rumusan kegiatannya ya. Kemudian kegiatan menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Nah, ini merumuskan kegiatan. Merumuskan sebuah kegiatan juga mesti menerapkan norma ya. Jadi norma, aturan ya yang mau dipakai ketika melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi penting untuk menerapkan norma apa yang hendak Anda inginkan pada para petugas yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian standar yang ingin dicapai, Anda punya menetapkan standar, ya. Orang yang seperti apa, keadaan yang seperti apa, ya. Anda harus menciptakan standar dalam sebuah kegiatan. Kemudian Anda menerapkan yang namanya prosedur. Kalau sudah menyelesaikan A, maka Anda harus ke B, harus ke C, dan D. Ya. A, B, dan C tadi adalah prosedur, sebuah sistem. Ya. Anda mungkin dapat membuat flowchart kegiatan. Ya. Kemudian Anda menetapkan kriteria.
kriteria sumber daya, baik sumber daya manusia atau prasarananya, ya. Jadi misalnya orang-orang yang seperti apa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Orang-orang dengan kompetensi apa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, ya. Nah, ini ada kegiatan pokok dan tambahan. Ketika kita merumuskan kegiatan, maka kita harus tahu ada yang disebut kegiatan pokok dan kegiatan tambahan. Apa itu? Baik. Kalau kegiatan pokok, maka itu bersifat mutlak. Harus dikerjakan oleh petugas yang Anda pimpin. Dan kegiatan yang pokok ini adalah kunci dari keberhasilan suatu rencana. Ya. Sedangkan kegiatan tambahan itu bersifat fakultatif. Bisa dikerjakan, bisa tidak. Namun, kalau itu dikerjakan, kegiatan yang fakultatif tadi, itu dapat menyempurnakan rencana yang telah kita tetapkan. Ya. Karena itu, susunlah semua kegiatan tersebut secara beruntun. Nah, biasanya kegiatan tambahan itu dilaksanakan ketika ternyata dalam pelaksanaan kegiatan kita merasa, oh iya, ternyata masih ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan. Ya, jadi, kalau kita memberikan nilai tambah pada sebuah kegiatan ini, maka kegiatan ini maka akan menjadi sempurna, ya. Nah, perencanaan ada jangka panjang dan jangka pendek. Karena itu, kalian sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat atau SKM kelak, kalian juga mesti merancang kegiatan pada jangka panjang dan jangka pendek. Sama juga. Jadi ada kegiatan pokok dan kegiatan tambahan dalam rencana jangka panjang, juga ada kegiatan pokok dan tambahan pada rencana jangka pendek. Nah, kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat biasanya merupakan misi dari kegiatan yang untuk jangka panjang, dan penyuluhan kesehatan adalah kegiatan jangka pendeknya, ya, untuk mencapai visi tadi, ya. Oke. Ini Anda bisa lihat, Anda juga menentukan tadi kalau kuliah sebelumnya Anda juga menentukan tempatnya seperti apa ketika melaksanakan penyuluhan kesehatan, sasarannya siapa, ini Anda bisa lihat sasarannya adalah pelajar, usia berapa, ya, bagaimana Anda melaksanakannya. Mungkin kalau dengan cara duduk di karpet atau di tikar semacam ini, pelajar akan merasa lebih santai ketika mendengarkan sebuah penyuluhan kesehatan, ya. Nah, sebelum kita melaksanakan sebuah kegiatan, biasanya atau tentu saja kita penting memperhatikan asumsi perencanaan. Suatu rencana yang baik harus mengandung uraian asumsi perencanaan. Asumsi perencanaan tersebut banyak macamnya. Nah, asumsi adalah perkiraan. Setiap kita merencanakan sebuah kegiatan, kita mesti juga memperkirakan apa saja yang bakal terjadi atau yang bakal kita alami sepanjang kegiatan berlangsung. Misalnya begini, di sebuah desa yang dekat atau berada di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta, adalah penting untuk seorang sarjana kesehatan masyarakat atau perencana, ya, berkoordinasi dengan pemantau aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Mengapa? Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin mempengaruhi sebuah kegiatan kesehatan masyarakat
di desa tersebut, di desa yang berada di lereng Gunung Merapi tersebut. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang asumsi-asumsi, maka yang pertama kita mengasumsikan asumsi yang positif, memperkirakan sumber daya, sarana prasarana yang positif. Ya, di sini diterangkan asumsi perencanaan yang bersifat positif adalah uraian berbagai faktor penunjang yang diperkirakan akan ada pada saat kegiatan berlangsung dan yang berperan untuk memperlancar pelaksanaan rencana program kesehatan tersebut. Ya, dalam asumsi positif ini kita melihat bagaimana kita memperkirakan resources, sumber daya yang mungkin timbul pada saat kegiatan berlangsung. Sumber daya mungkin saja adalah masyarakat yang cerdas. Ada orang-orang di masyarakat tersebut yang cerdas yang dapat membantu kita melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu. Atau ada sumber daya di desa tersebut ya atau di komunitas itu yang membuat rencana kita bisa lebih cepat tercapai. Ya. Oke. Itu adalah asumsi yang positif. Nah, selain asumsi-asumsi yang positif, kita juga perlu memperkirakan sesuatu yang negatif yang bakal terjadi saat kegiatan kita berlangsung. Ini disebut asumsi negatif. Asumsi perencanaan yang bersifat negatif, ya, ini perlu diuraikan dalam perencanaan kita, adalah uraian tentang berbagai faktor penghambat yang diperkirakan ada dan yang mungkin berperan sebagai kendala pelaksanaan sebuah rencana. Ya. Tuh. Nah, kalau Anda lihat dari asumsi positif dan asumsi negatif, maka berfungsi agar kita dapat melaksanakan atau melakukan antisipasi dan juga mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, berasumsi positif biasanya akan membuat anggota atau individu di dalam organisasi termotivasi untuk segera melaksanakan kegiatan. Ya. Sedangkan asumsi negatif akan membuat anggota-anggota organisasi waspada dan siap akan segala kemungkinan yang mungkin terjadi di saat pelaksanaan kegiatan program kesehatan masyarakat di desa di mana kita akan bekerja. Baik, saya kira kalian sudah memahami ya tentang pentingnya memperkirakan sumber daya secara positif dan kemungkinan memperkirakan hambatan-hambatan apa yang mungkin terjadi sehingga kita siap membuat antisipasinya apa. Baik. Nah, saya berharap Anda dapat mendapat manfaat dari perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda dapat mengerjakan kuis dan tugas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.